Firman Tuhan, Shalom, Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadir di ibadah kita onsite, karena saya percaya bahwa kehadiran kita ini tidak pernah sia-sia. Kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan sekali salib kita semua ini sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua saudara semua percaya ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ aja. Hari ini pesan Tuhan disampaikan oleh testimoni ya. Jangan berhenti sampai di situ aja. Ada 3 poin yang tadi saya catat ya, bahwa kita jangan cuma terima keselamatan itu, tapi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bangun tidur, ingat Yesus. Yesus adalah harga mati. Ya, jangan pernah meninggalkan imanmu. Jadi iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita di dalam Kristus Yesus ya. Makanya kita tidak akan mungkin kuat berdiri tanpa pertolongan dari saudara-saudara seiman kita juga. Termasuk hari ini, tadi kita diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian apa? Jangan berhenti sampai di situ aja, menuruti perintahnya, lakukan. Jangan cuma iman tapi tidak bergerak, ya. Harus kita menurut perintahnya. Kemudian pergunakan iman. Tuhan katakan iman yang mengalahkan dunia. Iman, ya, iman kita untuk mengalahkan segala persoalan kita. Saya juga diingatkan oleh testimoni bahwa kita juga harus jadi berkat ya. Saya ingat ada teman saya juga lama. Saya pertama kali datang ke Jakarta tahun 88 ya. Saya datang ke Jakarta untuk training karena waktu itu saya baru kerja di bank dan saya harus training ke Jakarta. Di situ sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan itu, saya dibaptis tahun 80-an, saya umur 16 tahun karena saya masuk sekolah di Kristen. Dibaptis tahun 16 tahun, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi belum. Kita cuma dengar, tapi belum touching heart to heart ya, belum. Setelah saya datang ke Jakarta sendiri di sini, ada teman saya, dia juga sama-sama dari Makassar. Dia duluan percaya kepada Tuhan. Dia ngajak itu termasuk di Tanah Bakua di gereja Pak Supin. Nah itu dia pertama kali ngajak situ. Terus dia ngajakin ke adik-adik Maluku. Saya merasa dalam ibadah itu saya merasa damai banget. Tidak pernah saya merasakan hal itu sebelumnya. Dan itu saya percaya bahwa Tuhan sudah menjaga hati saya. Jadi di situ mulai sebenarnya kelahiran baru ya. Dan saya ingat teman saya itu sekarang sudah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu. Setelah saya dengar-dengar, malah kembali dia jadi Islam. Dia jadi Islam. Sekarang saya sekarang diberikan beban sama Tuhan. Saya harus ketemu dia. Harus mengingatkan kasih Tuhan. Mula-mula dia yang memperkenalkan Yesus kepada saya, tapi akhirnya dia mundur. Saya sudah dapat ketemu, nggak tahu teman tinggalnya di mana, tapi saya harus mencari. Saya baru diingatkan itu tugas kita, ya. Kalau Tuhan mengingatkan itu tugas kita harus jadi berkat bagi orang. Ingatkan, jangan sampai ada teman kita yang jatuh dia, kita tahu bahwa dia akan jatuh ke neraka, kita biarkan ya. Kita harus berusaha untuk mengingatkan kasih Tuhan. Tergantung dia mau terima nggak terima, yang penting tugas kita sudah lakukan, bagian kita sudah lakukan. Nanti Roh Kudus yang berbicara terhadap dia sendiri. Ya, terima kasih untuk kesaksian ke Ibu Nur yang memberkati saya. Sudah dengar berkali-kali, tapi saya juga merasa tersentuh ya. Hati saya terjamah luar biasa karya Tuhan. Ya, kalau saudara ingat dari kecil sampai sekarang, kenapa kita bisa kenal Tuhan? Tuhan yang pilih kita dari sejak dalam kandungan. Tuhan katakan sejak dalam kandungan Tuhan sudah memilih kita, ya. Jadi ingat begitu banyak karya Tuhan dalam hidup kita dari lahir sampai sekarang, sampai sudah lansia ya. Kita suka lupa. Kalau kita ingat, bisa tulis novel, ya. Cuma kita kan orang Indonesia nggak pernah punya diary ya. Kalau bule-bule biasa tiap hari tulis diary, jadi bisa ingat lagi, oh iya ya kemarin saya ngapain ya, kemarin pertolongan Tuhan apa ya. Kalau sekarang kita menghadapi pergumulan
kemarin Tuhan sudah tolong. Hari ini kita main beli lagi, ya. Padahal kita kemarin Tuhan tolong, pasti hari ini juga Tuhan tolong. Ya, padahal pasti berlalu. Tuhan pasti kasih kekuatan buat kita, ya. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang kuat, ya, yang mampu mengalahkan dunia, mampu mengalahkan segala masalah kita. Kita menjadi orang yang perkasa. Karena itu kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, bukan seperti anak-anak disuapin terus, tapi kita yang harus menguatkan orang, ya. Terima kasih untuk hari ini saya diberkati luar biasa, dan ibu-ibu saya percaya juga semua diberkati, ya. Amin. Makanya kita tetap ada di dalam komunitas Tuhan, ya, supaya kita tetap kuat berjalan dengan sampai garis akhir Tuhan, di mana Tuhan bilang ayo pulang, kita pulang dengan sukacita, jangan takut. Ada yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kalau dibilang kematian takut. Kemarin ibu Lia sakit berapa minggu nggak ke gereja, terus kita pergi tengokin di sana, ternyata dia sakitnya saya juga pikir cuma batuk pilek, tapi ternyata sakitnya juga parah, ya, ibu Lia, ya. Ibu Lia cerita ini sebenarnya harus kesaksian juga ibu Lia, ya. Seakan-akan dia sudah mau dipanggil Tuhan. Ya, sampai sudah mimpi, sudah mulai masuk di alam roh katanya. Sudah mulai melihat orang-orang yang sudah mati, mamanya yang sudah meninggal. Ya, sampai dia memikirkan anaknya gimana nanti. Besoknya langsung urus surat-surat supaya warisannya harus ke anaknya. Sudah siap-siap. Ya, biasalah kita kalau lansia ya mesti ingat. Kita sudah hampir di ujung kehidupan kita, ya. Berapa tahun lagi tinggal kita ngantri. Kemarin teman-teman kita dari Deborah dulu Deborah, sekarang Women, ada lagi yang meninggal. Jadi ini sudah ada berapa orang, mungkin 5-6 orang, ya. 5-6 orang, ya. Jadi kita sebenarnya tunggu giliran, ya. Cuma jangan takut, bertemu dengan Tuhan adalah satu sukacita. Tuhan mengatakan mati adalah keuntungan, ya. Terima kasih untuk ibu-ibu. Bulan depan kemarin kita ada ibadah onsite pada tanggal 6 Mei. 6 Mei, ya. 6 Mei jangan lupa. Kalau ada ibadah onsite, ajak teman-teman yang lain supaya hadir di sini, ya. Kita makan bersama dengan firman, ya, semua diberkati. Dan yang melayani firman Tuhan Ibu Yeni Supit harusnya ya hari ini, tapi kedatangan Pastor Monik, ya, kasih kesempatan, ya, ambil kesempatan kita diberkati oleh Pastor Monik, luar biasa. Terima kasih Pastor Monik, luar biasa. Tuhan Yesus pakai Pastor Monik, Bapak sekalian, kesetiaan dan pekerjaan jeripaya Pastor Monik dalam Tuhan luar biasa. Itu jadi panutan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bawa makanan. Biarlah setiap apa yang kita tabur pasti itu kita akan menuai, ya. Kita akan menuai pada satu hari, pada hari Tuhan, hari yang tepat. Tuhan Yesus memberkati, ya. Siapa ibu-ibu yang membawa makanan? Ibu Heni, terima kasih Ibu Heni. Ciwa, mungkin ada makanan yang ini, juga Cimeyun, ya, Si Aling, siapa lagi? Desi, ya. Ya, terima kasih semuanya lah yang bawa makanan. Tuhan Yesus memberkati juga Pastor Monik bawa makanan buat kita itu ada kue. Bukan memberkati, tapi diberkati luar biasa. Double berkat kita terima. Ya, sampai ketemu bulan depan, ya, tanggal 6 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu sudah kita bangkit berdiri, kita ikut dalam doa berkat. Salamnya
dan bukalah tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati pernikahanmu, diberkati apa yang kau lakukan, baik usaha, pekerjaan, pelayanan, rencanamu. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keberuntungan, dan teruslah berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga Tuhan terus membawa kau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jadilah alat Tuhan, dan Tuhan mengurapi engkau untuk menyaksikan kebesarannya. Dan saat ini terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, menuntun, memimpin dan mengurapimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami mengasihi. Kita yang telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan.